kita dapat mendidik anak-anak kita dengan baik dan benar. Itu mahal. Tapi kebanyakan kita memandang nikmat itu harta. Kita bisa hadir di majelis ini, antum bisa melaksanakan sholat maghrib. Tidak semua orang bisa sholat maghrib. Tidak semua orang bisa datang ke masjid. Tapi Allah Jalla Jalaluh menggerakkan hati kita sehingga kita meninggalkan rumah, melangkah menuju ke rumah Allah Azza wa Jalla. Maka kalau bukan karena petunjuk Allah, kita nggak akan seperti ini. Maka semoga Allah menyempurnakan hidayahnya buat kita di atas Islam, di atas sunnah, dan mati dalam kondisi berserah diri kepada Allah Jalla Jalaluh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Mahal petunjuk itu. Tatkala Allah membimbing antum untuk dapat membaca Al-Quran, menghatamkan kitab Allah, tatkala Allah memberikan petunjuknya kepada kita sehingga kita bisa sholat malam, kita bisa menundukkan pandangan kita bisa menjaga kehormatan kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita dapat mendidik anak-anak kita dengan baik dan benar. Itu mahal. Tapi kebanyakan kita memandang nikmat itu harta. Kita bisa hadir di majelis ini, antum bisa melaksanakan sholat maghrib. Tidak semua orang bisa sholat maghrib. Tidak semua orang bisa datang ke masjid. Tapi Allah Jalla Jalaluh menggerakkan hati kita sehingga kita meninggalkan rumah, melangkah menuju ke rumah Allah Azza wa Jalla. Maka kalau bukan karena petunjuk Allah, kita nggak akan seperti ini. Maka semoga Allah menyempurnakan hidayahnya buat kita di atas Islam, di atas sunnah, dan mati dalam kondisi berserah diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Jangan berbangga diri. Standar orang baik itu tatkala mati. Kalau antum mati di atas Islam dan sunnah, ya kita berharap. Tapi kalau sekarang kita harus terus berjuang, memeras keringat, berdoa memohon kepada Sang Pencipta. Nabi Yusuf alaihissalam, ketika keluarganya datang ke Mesir, ayahnya juga ikut. Setelah bertahun-tahun terjadi perbedaan, perselisihan yang mengantarkan kepada perpisahan dan perpecahan di antara Nabi Yusuf dan keluarganya, akhirnya Allah kumpulkan. Allah ceritakan di surat Yusuf, ya, di ayat 100. Allah mengatakan Jalla Jalaluhu, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjada. Nabi Yusuf mengangkat kedua orang tuanya di atas singgasana dan semuanya sujud untuk Nabi Yusuf.
orang tuanya, dan 11 saudaranya. Waqal, lalu Nabi Yusuf berkata, ya abati, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl, qad ja'alaha rabbi haqqan. Dia mengatakan, wahai ayahandaku, ini takwil mimpi. Ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Aku bermimpi melihat 11 bintang, mentari dan rembulan. Aku melihat mereka sujud. Bayang, dalam mimpinya melihat itu 11 bintang bersama mentari dan bulan sujud. Dan terjadi setelah berapa tahun? Setelah beliau dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual, beliau hidup jauh dari orang tua, difitnah oleh seorang wanita, dipenjara bertahun-tahun. Baru Allah wujudkan mimpinya itu. Beliau mengatakan, qad ja'alaha rabbi haqqan. Allah telah menjadikannya sebuah kebenaran, kenyataan. Wa qad ahsana bi. Lihat ya, bahasanya nabi, bahasanya seorang hamba, tidak menisbatkan kebaikan yang dia lakukan kepada dirinya. Dia mengatakan, dan Tuhanku telah berbuat baik kepada aku. Idh akhrajani minas sijn. Ketika Allah mengeluarkan aku dari penjara. Nggak ada bahasa, aku memang nggak salah, aku memang seharusnya keluar. Tidak. Menisbatkan itu nikmat dari Allah. Allah yang mengeluarkan aku dari penjara. Ditambah lagi nikmat Allah, wa jaa'a bikum minal badu. Dan Allah mendatangkan kalian dari Badui sana. Ini yang berkaitan dengan tema kita hari ini. Min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah syaitan merusak hubunganku dengan saudara-saudaraku. Nggak ngomong saudara-saudaraku mendolimiku, abang-abangku nggak sayang sama aku, mereka menjual. Lah, beliau mengatakan setelah syaitan, karena memang syaitan penyakit yang membisikkan kepada saudara-saudaraku. Dan ini termasuk bahasa yang indah ya. Kita kalau ribut sama saudara kita itu, udah kita tahu dia salah. Nggak perlu kemudian kita mengatakan, iya antum yang salah. Nggak perlu. Ya, setan merusak hubungan kita. Inna Rabbi latiful liman yasha. Sesungguhnya Rabbku, Tuhanku itu maha lembut untuk apa yang dia kehendaki. Allah menginginkan Nabi Yusuf menjadi nabi dan menjadi orang besar di Mesir, tapi untuk menuju ke sana prosesnya panjang sekali, jemaah. Maka kita perlu sabar menghadapi proses itu. Innahu huwal alim al-hakim. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijak. Ahibati fillah, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada istri-istri beliau, kepada keluarga beliau, anak-anak beliau, dan kepada para sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab,
Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah. Tanggal berapa hari ini? Masih tanggal 14 untuk jemaah. Itu menyebabkan tafarruq, perpecahan di antara kita. Antum tanggalnya masih tanggal 14. Tanggal berapa? Berapa? 18? Iya 18 kan? Nah, supaya kita tidak berpecah belah, kita sepakatin. Sepakat? Tanggal berapa? 18. Tanggal 18 Dzulhijjah. Nah, tahun berapa? Antum? Tahun berapa sekarang? Tahun berapa? Masa tahun nggak tahu tuh? Tahun berapa kita sekarang? Tahun berapa? Yang keras suara. 1400. Kok bisa 46? Dari mana? Apa ini? Kasihkan hadiahnya buat dia. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, 1446 Hijriah. Bentar lagi kita akan ganti tahun. Perpecahan yang terjadi di antara umat karena banyak yang meninggalkan pedoman dan pegangan. Tema kita apa? Awas tafarruq. Tafarruq. Kalimat tafarruq ini di Al-Quran disebutkan di surat An-Nisa ayat 130 berkaitan dengan suami istri. Suami istri ini dulunya orang lain, kemudian dengan sebuah akad mereka menyatu, berkumpul, tapi ada masalah kemudian mereka berpisah. Tafarruq itu perpisahan. Yang perpisahan mengantarkan kepada insyiqaq, perpecahan. Yang biasanya dimulai dengan perselisihan. Khilaf itu ada ikhtilaf, ada khilaf. Ada ikhtilaf, ada khilaf. Biasanya ikhtilaf itu perbedaan. Ya perbedaan pendapat. Tapi kalau sudah khilaf biasanya masuk kepada perselisihan. Ikhtilaf itu kadangkala kita tujuannya sama, mau ke Masjid Al-Hayat, yang satu mau lewat timur, yang satu mau lewat barat, tapi tujuannya sama. Tapi kalau khilaf, perselisihan itu tujuannya udah beda biasanya, maka nanti akan mengantarkan kepada perpisahan, nggak ketemu, setelah itu akan terjadi perpecahan. Tapi di surat An-Nisa ini berkaitan dengan suami istri yang awalnya menyatu, bahkan boleh jadi mereka sudah punya anak-anak yang tumbuh besar, mereka didik bersama, kemudian berpisah. Kata Allah Azza wa Jalla, wa yatafarraqa, kalau keduanya berpisah, nggak lagi menyatu. Apa yang harus dilakukan? Yakin bahwa Allah sebagai pemberi rizki. Terkadang orang itu kalau berpisah bingung, gimana Ustaz ya, anak ini cuma ibu rumah tangga. Makanya sebagian orang tua itu mempersiapkan anaknya untuk bekerja, mencari duit, supaya kalau nanti berpisah sama suaminya mandiri. Akhirnya dipersiapkan pernikahannya untuk perpisahan. Enggak. Seharusnya pernikahannya dipersiapkan untuk mawaddah, sakinah, mawaddah dan rahmah, bukan disiapkan untuk tafarruq, untuk terjadinya perpisahan. Allah mengatakan wa yatafarraqa yughnillahu kullan min sa'atih. Kalau mereka berpisah, maka Allah akan mencukupi setiap orang itu dari karunia-Nya.
dari keluasan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu wasi'an hakima. Allah itu maha luas karunia-Nya, rahmat-Nya, ya, dan maha bijak. Ada hikmah dalam semua ketentuan Allah SWT. Boleh jadi memang udah rumah tangga nggak bisa dilanjutkan, ya udah, ada apa diributkan, nggak perlu saling menjelekkan, karena kadang-kala tafarruq ini akan membuat keduanya saling bermusuhan, saling membenci. Bahkan yang ada kalau punya anak, anaknya dibuat memusuhi orang tuanya, memusuhi bapaknya, memusuhi ibundanya, dan lain sebagainya. Tapi bukan itu pembahasan kita. Jamaah rahimakumullah, Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Ashabus Sunan dan Imam Ahmad, diriwayatkan dari banyak sahabat, berkaitan dengan tafarruq, dengan perpisahan yang terjadi di antara umat Islam yang mengantarkan kepada perpecahan. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, iftaraqatil yahud ala 71 firqah waftaraqatin nasara ala 72 firqah wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yahudi telah bertafarruq, berpisah-pisah, berpecah belah menjadi 71 golongan. Nasara juga sama, cuma lebih banyak lagi, menjadi 72 golongan, 72 kelompok, firqah. Dan umatku ini, kata Nabi SAW, berpecah belah atau akan berpecah belah, akan berpisah di antara mereka, dari yang awalnya 1 menjadi 2, menjadi 3, menjadi 10 kelompok, menjadi 30 kelompok, belum cukup, terus menjadi 60 kelompok, bahkan menjadi 70 plus 3 kelompok. Dan umatku akan berpisah-pisah tadi, berpecah belah menjadi 73 firqah, semuanya di neraka illa wahidah, kecuali 1. Ingat pendapat yang kuat, yang dimaksud dengan umat ini adalah ummatul ijabah. Jadi umat itu terbagi menjadi 2, umatnya Nabi Muhammad SAW, ummatul da'wah wa ummatul ijabah. Umat yang wajib didakwain, berarti semua orang, Nasara, Yahudi masuk dalam ummatul da'wah, karena Rasul SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Adapun ummatul ijabah adalah umat yang merespon dakwah Nabi SAW dan masuk ke Islam. Jadi semuanya di neraka, ingat, mereka tetap umat Islam, bukan jadi kafir. Jadi kelompok-kelompok ini nggak kafir. Kalau kafir bukan umat Nabi Muhammad SAW. Semuanya di neraka kecuali 1, kata Nabi SAW. Siapa yang 1 itu? Antum mengaku termasuk yang 1. Sahih, kita. Oh, dari mana antum? Semua orang mengaku. Jadi yang 72 diancam di neraka, yang 1 diberi kabar gembira masuk surga. Ma ana alaihi wa ashabi. Mereka dalam menjalankan Islam seperti yang aku jalankan bersama sahabat. Dalam riwayat dikatakan al-jamaah, humul jamaah, sehingga muncul istilah ahlus sunnah wal jamaah. Semua mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Ada yang mengaku enggak, saya ahlul bid'ah wal furqah. Jadi kita mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Tapi benarkah antum sebagai ahlus sunnah wal jamaah?
Kalau benar buktikan. Karena semua orang bisa mengaku. Siapa yang nggak boleh mengaku? Boleh aja tinggal ngomong, bikin status, saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Boleh. Apakah dibawa ke pengadilan antum? Coba, bener nggak antum Ahlus Sunnah wal Jamaah? Enggak. Nanti di yaumil akhir akan tahu benarkah antum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sekarang ada timbangan untuk mengetahui kita Ahlus Sunnah wal Jamaah apa enggak. Yang namanya Ahlus Sunnah mengamalkan sunnah, dia cinta sama sunnah, mengajak orang kepada sunnah, dan jamaah dia tidak berpecah belah. Dia berusaha untuk menjadikan semua umat Islam saudara dia yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Ahibati billah, sedih melihat kondisi umat Islam. Palestina, Gaza, dibantai, dibunuh, ala mar'an wa masma'in minna. Kita melihat pembantaian itu. Pembantaian itu bisa dilihat dengan nyata, bukan cerita. Kalau dulu mungkin pembantaian yang terjadi di Andalusia itu beritanya baru sampai ke Mekah setelah berbulan-bulan, bahwa ternyata umat Islam di Andalusia sudah habis, dibantai oleh orang-orang Nasara pada waktu itu, Ratu Isabella dan Raja God umpamanya. Itu beritanya setelah berbulan-bulan, setelah habis. Sekarang enggak. Tiap hari sekarang terjadi, sekarang kita nonton. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kan ada perkumpulan, ada persatuan di antara bangsa Arab umpamanya untuk memikirkan saudara-saudara. Iya. Tapi solusinya apa? Solusinya itu harus kembali kepada agama. Baru akan selesai. Di negeri kita sendiri, berapa banyak kelompok, berapa banyak perpecahan yang terjadi. Semua mengklaim kelompoknya yang akan masuk surga. Dan di antara kita juga seperti itu, mengklaim dialah yang masuk surga. Kelompok-kelompok lain nggak ada, cuma lewat saya. Kalau di belakang saya baru masuk surga. Ahibati fillah, Tuhan kita satu, Allah Azza wa Jalla. Tiada sekutu baginya, la syarikalah. Allah mengutus Jibril dengan wahyu yang satu, Al-Quranul Azim, yang Allah turunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga kitab kita satu, Al-Quran. Kemudian Nabi dan Rasul penutup semua Nabi satu, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita diperintahkan untuk mengatakan dalam setiap sholat kita satu atau dua kali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus kita katakan itu. Kiblat kita satu. Nih jemaah haji sedang berangkat haji. Ada yang berangkat haji ke Lampung? Nggak ada. Ada yang mungkin hajinya di Afrika? Nggak ada. Di mana haji? Semua berangkat ke Mekah. Bagaimana kita melihat persatuannya di Masjidil Haram? Betapa indahnya jemaah. Ketika Syekh Yasir Ad-Dawsari mengatakan istawu wa'tadilu, itu jutaan manusia langsung berdiri sama, merapatkan safnya, satu komando, Allahu Akbar, semuanya bertakbir. Ketika ruku, Allahu Akbar. Ada yang nggak mau ruku? Nggak mau ikut. Kenapa? Imamnya Wahabi ini. Mana mau berdiri? Nggak ada. Siapa? Nggak ada. Kita lihat bagaimana mereka ruku. Ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, semuanya bangkit serentak mengatakan Rabbana walakal hamd.
Robnya satu. Robnya satu. Ahibati fillah. Namun kenapa dengan pedoman yang satu, pegangan yang tunggal, kiblat yang sama, tapi kita berpecah belah, saling menyalahkan, saling membuli, saling menyakiti, saling mengganggu, bahkan terkadang sampai saling bunuh-membunuh. Kalau antum membaca sejarah, Hajar Aswad itu pernah tidak ada di Ka'bah. Hajar Aswad itu, antum baca sejarah, anda lupa tahun 200-an berapa ya, kira-kira selama 17 tahun apa 22 tahun 22 tahun insya Allah, Hajar Aswad nggak ada di Ka'bah jemaah. Jadi jemaah umroh, jemaah haji yang biasanya mengusap Hajar Aswad itu nggak ada Hajar Aswadnya. Mau nyium Hajar Aswad nggak ada Hajar Aswad. Ada di mana pada waktu itu? Nah, siapa yang tahu? Di mana? Dibawa ke Lampung? Ada di mana dulu jemaah? Nah, di Mesir, di Irak, enggak. Irak, Iran, enggak. Di mana? Di surga. Udah turun. Di Bahrain, kirim hadiahnya, masya Allah. Dikuasain sama Syiah Qaramitah jemaah, dan tidak dibalikin. Dia berangkat, dia bunuh jemaah haji pada waktu itu, kemudian dia bawa pulang. Itu Hajar Aswad. Kenapa? Karena mereka berpendapat orang-orang ini sudah musyrik semua karena menyembah Ka'bah, kata dia. Bayangin jemaah, kok bisa itu terjadi? Nabi SAW yang menyuruh mereka tawaf di Ka'bah, beliau yang memberikan contoh mencium Hajar Aswad. Tapi siapa yang disembah? Allah Azza wa Jal. Ketika mereka berangkat dari rukun Yamani menuju ke Hajar Aswad, apa doanya mereka? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi tadi terjadi penyimpangan yang menyebabkan mereka mengkafirkan umat Islam. Siapa yang membunuh Umar bin Khattab? Angkat tangan. Nah, Abdullah bin Muljam. Beneran tuh. Abu Lu'lu' al-Farisi. Nah, kasih hadiah. Abu Lu'lu' al-Farisi, Majusi dia. Taib, orang kafir. Yang bunuh Umar bin Khattab orang musyrik ya. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Abdullah bin Muljam. Ada yang lainnya? Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bukan Abdullah. Kirimkan ke sana. Ya kan mirip-mirip Ustaz. Abdurrahman bin Muljam ini hafidul Quran, hafal Quran. Hafal Quran. Kok bisa dia bunuh Ali bin Abi Thalib? Menantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sepupunya Nabi alaihi salatu wassalam, yang dijamin masuk surga karena pemikiran yang menyimpang. Dia bunuh. Sebelum dibunuhnya Ali, Utsman sudah dibunuh sama orang-orang Khawarij itu. Maka tadi ketika orang sudah bermasalah di pemahaman dia, maka akan terjadi perselisihan, kemudian perselisihan mengantarkan kepada perpecahan. Ahibati fillah. Kemudian perpecahan semakin banyak, dan entah sekarang ada berapa firqah. Sebagian ulama menyampaikan kayaknya sudah terkumpul 73 itu. Ada yang mengatakan belum. Ada yang mengatakan lebih banyak dari itu sebenarnya.
Tapi intinya ya 72 tadi. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Anbiya ayat 92. Allah mengatakan inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama tauhid ini, nih agama tauhid, umat ini adalah agama yang satu, adalah umat yang satu. Wa ana, kata Allah, dan aku adalah rabbukum, Tuhan kalian, Rabb kalian, sembahlah aku, gitu. Seharusnya tatkala orang mentauhidkan Allah Azza wa Jal, maka insya Allah akan terjadi persatuan. Kalau bicara solusi utama perpecahan yang menyebabkan umat Islam menjadi lemah, yang menyebabkan umat Islam melihat saudaranya di Palestina dibunuh, dibantai dan tidak bisa berbuat apa-apa karena ada permasalahan dalam tauhid mereka. Jadi kalau mau menyamakan soft, harus disamakan dulu hatinya, samakan dulu tauhidnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengumpamakan umat Islam ini seperti tubuh yang satu. Antum, nah, jumlah umat Islam berapa? Ya, berapa jumlah umat Islam? Berapa? Satu. Jumlahnya, jumlah umat Islam di dunia ini berapa? Ya banyak lah, banyak. Berapa banyak itu? Berapa? 2 miliar. Dengar dari mana antum? Kasihkan. Antum banyak baca Quran tuh. Nah, kasih Quran. 2 miliar jamaah. Banyak sekali. Di Indonesia ada berapa juta? Mungkin 230, 240 juta umat Islam itu. Banyak sekali. Beliau mengatakan, mathalul mu'minin, permisalan orang-orang beriman. Beriman ya, pokoknya dia beriman saudara kita, tapi bajunya lain, Ustaz. Apa? Warnanya merah bajunya. Oh, warnanya merah, hijau, biru, kuning, apapun warnanya. Ingat, selama muslim dia saudara. Mathalul mu'minin, perumpamaan orang-orang beriman, fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid. Permisalan umat Islam ini dalam cinta mereka, dalam kasih sayang mereka, dalam kepedulian mereka, itu seperti satu jasad, satu tubuh. Jadi 2 miliar umat Islam ini seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Apabila ada satu organ yang sakit, maka semua tubuhnya akan fokus ke yang sakit itu. Panas, demam. Demam itu bukan sakit ternyata. Demam itu dalam rangka mengobatin yang sakit. Ada yang sakit ini, maka dampaknya itu seluruh tubuhnya berusaha untuk memberikan perlindungan kepada yang sakit ini. Kalau dokter menjelaskan itu, karena anak bukan dokter ya, dokter menjelaskan bagaimana tubuh itu merespon kalau ada yang sakit, Ustaz. Jadi demam, Ustaz. Makanya orang minum obat itu bukan untuk menghilangkan demam, tapi untuk menurunkan panas, karena memang diperlukan panas tubuh itu untuk mengobati yang sakit. Bisa nggak bisa tidur, mikirin yang sakit ini. Padahal yang sakit ujung jempolnya, tapi matanya nggak tidur. Ujung jempolnya yang sakit sama dokter dipegang apa?
dahinya. Kok panas antum, kata dia. Dicari mana yang sakit. Oh, ketemu ujung jempolnya ternyata ada apa? Biasanya yang di ujung jempol itu yang apa? Cantengan. Bayangin tuh jemaah. Dicari-cari sama dokter, ternyata masalahnya di ujung jempol. Masalahnya di situ ada penyakit. Tapi bagaimana tubuh kita merespon hal itu, jemaah? Ana mau tanya sama antum. Antum sudah duduk bareng di Masjid Al-Hayat ini dari sejak sebelum sholat maghrib. Antum sudah kenal nggak dengan yang di kanan dan di kiri antum? Nah, ana mau tunjuk ya. Nah, yang pakai peci putih, nama antum? Iya, kenal dengan yang di kanan antum? Enggak. Astagfirullahaladzim. Orang mana dia? Bukan saudara antum? Saudara antum, kenalan sekarang. Kenalan, siapa namanya, dari mana, berapa anaknya. Aduh, tanya lagi. Gimana? Dari kalian anda, Masya Allah. Apa profesinya beliau? Oh, Masya Allah, anda kasih hadiah antum. Fadhal. Kasihkan kepada kenalan antum yang baru tadi. Yang ini buat antum. Masya Allah. Tapi jemaah, ana nggak akan mulai kajian, nggak akan lanjutkan kajian sampai antum kenal dengan yang di kanan kiri antum. Mama juga kenalin yang di kanan kiri antum. Kita bicara awas tafarruq, awas perpecahan. Kita mulai perpecahan di sini, di masjid. Kita nggak kenal dengan yang sebelah kita. Fadhol, ana nggak akan melanjutkan sampai antum kenal. Ibu-ibu juga ya, tolong kenalan. Tolong kenalan. Tak kenal maka tak sayang. Bener itu loh jamaah. Baik, ana mau tanya. Apa keutamaan antum tadi berjabatan tangan sama saudara antum? Siapa yang mau jawab? Nah, antum. Menggugurkan dosa. Kenapa antum dari tadi nggak menggugurkan dosa antum? Kasihkan kepada beliau. Bayangin, antum salaman aja, kenal nggak kenal, ahlan wa sahlan. Kata Nabi SAW nih, kalau bicara awas tafarruq ya. Ketika Nabi pertama datang ke kota Madinah, Nabi SAW mengatakan, ayyuhan nas afshus salam. Karena ini datang orang baru nih, datang orang baru dari kota Mekah, yang dia nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, yang boleh jadi dipandang akan menjadi beban buat orang-orang yang ada di Madinah. Maka Nabi SAW mengatakan afshus salam, tebarkan salam. Kemudian wa'at'imut ta'am, berbagilah makanan kalian. Ini bicara awas tafarruq. Ketika antum udah ucapkan salam, kasih hadiah, kemudian wasilul arham, sambung rahim kalian, wasallu bil lail wan nasu niyam, kalian sholat di malam hari pada waktu orang-orang tidur, kalian akan masuk surga dengan selamat. Salam aja kayak gitu jemaah, akan menghilangkan kedengkian, akan menghilangkan permusuhan. Pokoknya antum kemanapun, ke masjid manapun, ketemu orang Islam apapun bajunya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adapun berjabatan tangan ada fadilah tersendiri. Ma min muslimaini yaltaqiyan, tidaklah dua muslim yang saling berjumpa, fayatasafahan, kemudian saling berjabatan tangan, dapat apa? Illa tahat dzunubuhuma,
melainkan dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana bergugurannya daun dari pohon di musim gugur. Apakah antum berpikir salaman tadi antum itu bid'ah? Bid'ah, Ustaz. Kok bid'ah sih? Sunnah. Salaman itu sunnah kapan? Ketika berjumpa. Maka dari tadi antum duduk berjumpa nggak salaman, antum bid'ah. Kenapa berjumpa kok nggak salaman? Dan berapa banyak teman-teman kita yang kemudian nggak ngaji lagi di Masjid Al-Hayat gara-gara sama antum dicuekin. Antum dapat dosanya. Iya, dia datang ya, dilihat nggak ada jenggotnya, ini orang mana? Allah yahdi jamaah, Allah yahdi jamaah. Wallahi saudara kita muslim datang mau ngaji. Emak-emak juga kadang kala datang, akhwat-akhwat mungkin dia ya udah mau pakai kerudung. Alhamdulillah jamaah. Baik, kita dengarkan azan dulu jamaah. Nah, sebelum ada ini ada pengumuman darurat untuk mobil yang parkir di perumahan, mobil jamaah yang parkir di sekitar perumahan, mohon untuk segera bisa dipindahkan ya, karena ada beberapa dari warga perumahan yang mengeluhkan rumahnya terhalangi jalannya. Kemudian juga untuk mobil yang berplat nomor BE 1745 CJ, mobil Sienta dengan plat nomor BE 1745 harus segera dipindahkan karena ada kondisi darurat, yang punya rumah harus segera keluar. Ya, baik, demikian kita jeda dulu dengan adzan, kemudian akan kita lanjutkan kembali dengan kajian yang akan disampaikan Ustaz. Kemudian jemaah sekalian, mungkin yang masih ada ruang kosong tempatnya bisa sedikit bergeser ya, karena ada teman-teman yang masih belum kebagian tempat untuk bisa masuk. Demikian barakallahu fikum. Kita jeda dulu dengan adzan. Kendaraannya di daerah di atau di kawasan lingkungan
Di tengah masih bisa bergeser, mungkin bisa sedikit bergeser lagi. Kemudian mungkin yang selain yang di tengah juga selagi bisa bergeser. Gak ada yang gerak. Anda lihat suruh geser, nggak ada yang geser jemaah. Suruh kenalan, nggak kenalan juga teman-temannya. Ini yang menyebabkan perpecahan di antara kita jemaah. Maka jemaah, tadi ada cerita, ada seorang perempuan jemaah yang ketika datang kajian ya, di tahun 89-90 ya, ketika ramai lah, baru viral pada waktu itu. Ada perempuan yang datang ke masjid nggak pakai jilbab. Dan antum lihat sampai hari ini ya, berapa banyak perempuan-perempuan datang ke masjid itu bawa mukena. Bawa mukena. Dia pakaiannya nggak syar'i, tapi dia mau sholat. Alhamdulillah. Ini perempuan datang ke Ustaz. Lagi kajian Ustaz, tanya Ustaz, sama bawa mukena gitu, sama pakai rok pendek, apa hukumnya jilbab Ustaz? Nggak dijawab sama tuh Ustaz. Oh, jilbab itu bab nomor 27. Nanti kita bahas. Akhirnya tuh perempuan datang terus kajiannya Ustaz. Nunggu bab nomor 27. Sebelum sampai bab 27 dia udah pakai jilbab dia, mah. Dia udah pakai jilbab. Kadang-kadang orang itu tahu dengan hukum, tapi belum kuat imannya untuk menjalankan hukum tersebut. Mengenali sebuah hukum mudah, tapi menjalankan hukum tersebut itu membutuhkan hidayah dan taufik dari Allah SWT. Maka tolong hargain ya, hargain kebersamaan kita di sini, kenalan dengan yang kanan kirinya agar kita bisa tidak bertafarruq ya. Paling tidak kita bisa saling mencintai dan saling mendoakan. Di surat Ali Imran ayat 103. Setelah 102, siapa yang tahu dengan Ali Imran ayat 102? Nah, Masya Allah, santa barakallah, kasihkan ke beliau. Iya, ayat yang sering dibacakan sama khatib Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang iman, orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Di ayat selanjutnya 103 ada perintah Allah bagaimana menjaga ketakwaan, bagaimana mencapai tingkat takwa yang hakiki. Apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kata Allah, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, yakni kepada agama Allah Subhanahu wa taala semuanya ya, dan janganlah kamu bercerai-berai. Tafarruq itu maknanya bercerai-berai, berpisah, bercerai-berai. Lalu kata Allah, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ingat ya, kata Allah, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian, di mana dahulu kalian saling memusuhi. Jadi sebelum datangnya Islam, bagaimana orang-orang Ansor di kota Madinah itu perang tidak ada habisnya. Ada dua kabilah besar di sana. Yang dua kabilah besar ini sebenarnya asal muasalnya kakak beradik, Aus dan Khazraj. Dan kita semua yang ada di masjid sini asalnya satu, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ada Hawa. Kemudian setelah itu muncul anak keturunannya. Lalu habis. Manusia itu sempat habis. Kapan? Di masa Nabi Nuh alaihissalam. Yang mana semua manusia yang ada sekarang ini adalah keturunannya Nabi Nuh. Jadi kalau antum ditanya, antum keturunan siapa? Oh, saya keturunan Nabi. Betul coba. Atau antum nggak mau jadi keturunan Nabi? Enggak lah, anak nggak mau ngaku-ngaku Ustaz. Bah, antum keturunan Nabi. Nabi siapa?
Nabi Nuh dan Nabi Adam alaihissalam. Kita keturunan Nabi jemaah. Ketika haji wada berkumpul tuh seluruh umat Islam dari berbagai penjuru jazirah Arab ya. Islam pada waktu itu ya masih di jazirah Arab, tapi sudah sampai ke perbatasan dengan Syam, sudah ada di perbatasan dengan Irak ya, sudah sampai itu. Nabi SAW di depan 100.000 umat Islam. Beliau mengatakan, ala kullukum min Adam wa Adam min turab. Ingat, kalian semua dari Adam, dan Adam itu tercipta dari tanah. Ala la fadla li Arabin ala a'jami, wala li a'jamin ala Arabi, wala li abyad ala aswad, wala li aswad ala abyad illa bittaqwa. Ingat ya, kata Nabi SAW, orang Arab itu tidak lebih baik daripada orang Ajam. Orang Ajam juga tidak lebih mulia daripada orang Arab. Yang putih, antum lihat, sebagian kita putih, sebagian kita agak gelap dikit lah. Nah, ada yang kuning, macam-macam kulit. Orang putih tidak lebih baik daripada orang hitam. Yang hitam tidak lebih baik daripada orang putih, kecuali dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi mengingatkan mereka agar jangan sampai perbedaan menyebabkan perceraian, perbedaan menyebabkan perpecahan. Enggak, ada hal yang berbeda di antara kita. Antum suku Jawa, yang ini suku Sumatera, yang ini suku mana, tapi ingat semuanya satu. Ketika kita tahu satu, seharusnya bersatu. Maka kalau kita membaca ayat-ayat di Al-Quran yang memerintahkan kepada persatuan, itu lebih sedikit daripada ayat-ayat yang melarang perpecahan. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang melarang tafarruq, perpecahan, perpisahan, perceraian, itu lebih banyak daripada ayat yang memerintahkan kepada persatuan. Kenapa? Karena hukum asalnya satu memang. Hukum asalnya semua satu dari Adam. Bicara agamanya satu, kiblatnya satu, nabinya satu, kitabnya satu. Terus kenapa antum berpisah? Maka Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai. Ingat dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian, yang dulunya kalian saling bermusuhan, kemudian Allah Jalla Jalaluh menjadikan kalian ya bersatu hatinya, menyatu jiwanya, saling mencintai, jadi saudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Antum dengan nikmat Allah jadi saudara. Sebagian kita tinggal di perumahan, bertetanggan dengan banyak orang. Lalu kadang-kala muncul, Ustaz, ana di kampung ana sendirian, Ustaz. Loh, kok sendirian antum? Tetangga antum bukan muslim? Ya muslim, Ustaz, tapi belum ngaji gitu. Loh, muslim saudara antum. Emangnya yang saudara yang disebut ikhwan itu yang sudah ngaji? Kalau lihat udah sering ke masjid, ini ikhwan, Ustaz. Nah, kalau ngelihat perempuan yang jilbabnya udah lebar ya, udah pakai niqab, apa katanya? Ini akhwat, Ustaz. Kalau yang itu masih pakai celana, oh cewek, Ustaz. Gimana? Ini lihat, benih-benih perpecahan dan perceraian ada di diri kita. Kita gak mau bersatu. Saudara kita, yang kita punya kewajiban mendakwain dia karena dia saudara kita. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis. Allah sebutkan kalian jadi saudara loh, dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Lalu Allah mengatakan, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar
fa anqadzakum minha, kata Allah, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Antum jadi muslim karena Allah. Antum ngaji, belajar sunnah, mengamalkannya. Siapa yang kasih hidayah? Allah. Maka jangan sok, jangan. Kadang-kadang di antara kita ada yang merasa ikhwan senior. Saya ikhwan senior Ustaz. Yang ini, ini baru ngaji 2 hari baru. Ikhwan senior di mana duduknya? Oh, depan nih, ini ikhwan senior semua. Ahibati fillah. Lebih senior mana? Umar bin Khattab sama Utsman bin Affan? Kok bisa? Iya, kenapa kok bisa Utsman? Kalau umurnya lebih tua siapa? Oh, Masya Allah, anda kasih hidayah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Iya, Utsman masuk Islam lebih dulu daripada Umar. Umar masih kafir, Umar masih musyrik, Umar masih mengganggu dan menyakiti umat Islam. Utsman sudah berjuang dalam agama Allah. Tapi ternyata Umar bisa mengalahkan Utsman bin Affan. Umar bisa jadi orang nomor 2. Makanya tadi antum boleh jadi ngajinya lebih dulu, tapi belum tentu antum lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Belum tentu. Maka Allah mengingatkan ya, kalian dulu berada di pinggiran neraka tuh, Allah selamatkan kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Begitulah Allah Jalla Jalaluh menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Jamaah rahimakumullah, ketika terjadi perpecahan, perceraian, perpisahan, maka akan timbul dampak negatif. Sedih kita ya, ketika sholat Idul Fitri, kita ini masih tidak bisa seperti di tempat-tempat lainnya. Kadang-kadang di tempat lain tuh satu kecamatan sholat idnya satu tempat. Memang disyariatkan sholat berjamaah itu untuk menjaga persatuan. Disyariatkannya sholat Idul Fitri bareng-bareng. Jadi kalau bisa satu kecamatan ya satu tempat, semua orang kumpul tuh, ini loh umat Islam. Walaupun secara hukum sah-sah saja orang sholat, bikin sholat di sana, bikin sholat di sana, tapi tadi persatuan harus dijaga, perpecahan harus dihindari. Apa dampaknya kalau umat Islam sudah berpecah belah menjadi kelompok yang kecil-kecil? Kalau antum membaca sejarah kenapa pasukan salib itu bisa menguasai Palestina, karena umat Islam sudah bercerai-berai, sudah berpecah belah. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Anfal ayat 46, Allah mengatakan wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Kata Allah, taatilah Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasulnya itu pegangan kita dalam persatuan. Wala tanaza'u, janganlah kamu berbantah-bantahan. Kita itu kalau sudah berbantah-bantahan sama saudara kita ya, sebagian kawan-kawan yang suka kasih komentar di media sosial, tolong antum mikir dulu. Komentar antum itu akan menyebabkan perpecahan, akan menimbulkan permusuhan, akan membakar api kebencian, atau komentar antum akan mendinginkan yang panas, akan mencairkan yang beku, akan menyambung yang putus. Antum harus berpikir.
Allah mengatakan wala tanaza'u, jangan berbantah-bantahan. Ketika antum mau kasih nasihat dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang mulia. Tunjukkan antum penuntut ilmu, muslim yang beradab. Katakan mohon maaf, sependek yang ana pelajari masalahnya seperti ini, tanpa ada pencelaan, hinaan. Jangan. Kita tahu memang ada perbedaan, tapi perbedaan itu nggak harus mengantarkan kepada perselisihan. Tapi kadang-kadang perselisihan mengantarkan kepada perpecahan. Tolong, jangan berbantah-bantahan. Kadang-kadang ustadznya aman-aman saja, nggak aman siapa? Komentator itu. Komentator. Ya Allah, anak kalau bicara komentator ingat ya tahun 90-an ya. Anak baca di koran ketika Piala Dunia jemaah. Piala Dunia, semua kan negara-negara ngirim tim ya, main di Jerman atau main di mana pada waktu itu. Itu ada karikatur di Jawa Pos. Indonesia kirim apa ke Piala Dunia? Itu gambar-gambar orang bawa koper, tulisannya komentator berangkat. Kita memang suka komentar. Maka tadi antum berpikir dulu. Allah katakan wala tanaza'u, jangan berbantah-bantahan. Antum kasih nasihat, lanjut pergi. Dan ingat ya, ketika ngasih nasihat, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku, kata Allah, hendaklah mereka kalau bicara memilih kata-kata yang terbaik, bukan yang baik. Bukan yang baik, tapi yang terbaik. Kalau ada dua kata baik, antum pilih yang terbaik. Kita enggak. Kita pilih kata yang paling pedas. Ini suruh milih yang terbaik. Kenapa? Kenapa kalau disuruh milih yang terbaik ketika bicara sama saudara kita, ketika ngomentari dia, ketika memberikan nasihat kepada dia? Allah Azza wa Jalla mengatakan inna syaitana yanzaghu bainahum. Syaitan itu hendak merusak hubungan di antara mereka. Maka ingat Nabi Yusuf sama sekali tidak ngomong kepada keluarganya, iya bang kalian zalim dulu sama aku. Nggak ada. Yang dikatakan iya syaitan yang merusak hubungan kita. Kenapa kita tidak mengatakan itu? Wala tanaza'u fatafshalu. Kenapa kalau kalian saling berbantah-bantahan, hal itu akan menyebabkan kamu menjadi gentar. Wa tadhhaba rihukum, hilang kekuatan kalian. Tadi umat Islam yang jumlahnya 2 miliar menghadapi Yahudi Israel sana. Berapa penduduk Israel jemaah? Ana salah. Berapa jumlah Yahudi di dunia? Coba lihat tentu. Ana kasih hadiah. Hadiah akhwat. Gimana akhwat jawabnya? Masya Allah. Jangan terlalu kencang ke sini. Hadapin ke jamaah aja. Nah, 15 juta kasih hadiahnya. Insya Allah. Fadhal. Bayangkan Yahudi seluruh dunia jamaah jumlahnya berapa? 15 juta. 15 juta. Tapi bersatu. Umat Islam berapa jumlahnya? 2 miliar. Tapi bercerai-berai. Allah sudah sebutkan. Wa tadhhaba rihukum, hilang kekuatan kalian kalau kalian bercerai-berai. Kalau sudah berbantah-bantah, ribut di antara kalian. Subhanallah, Nabi SAW demi menjaga persatuan, beliau itu mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Dengarkan hadis ini. Aku, kata Nabi SAW, memberikan sebuah jaminan. Apa jaminannya? Rumah di pelataran surga
bagi yang meninggalkan berbantah-bantahan walaupun dia benar. Ada kondisi kita benar, tapi nggak bisa kita lanjutkan berbantah-bantahan. Orang ini tidak mencari kebenaran. Antum kalau ribut sama dia, yang ada permusuhan nanti. Tadi yang sering ana lihat di komentar-komentar ya, kadang-kala enggak. Antum lihat orang ini hanya memancing di air keruh. Hanya mau cari panggung. Ketika dia membuat sebuah komentar yang negatif, antum kata jazakallah khair. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Makasih atas komentarnya. Selesai. Khalas. Kira-kira apa yang akan dia lakukan jemaah? Dia setiap 5 menit dia lihat jemaah. Kok gak ada yang komentar ya? Tunggu lagi. Kok gak ada? Iya. Biar kita ini bersatu jemaah. Tinggalkan perpecahan. Lalu Allah katakan wasbiru. Innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian, Allah itu bersama orang-orang sabar. Ahibati fillah, di surat Al-An'am ayat 153 Allah Azza wa Jalla mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Kalau kita bicara bagaimana kita bersatu Ustaz, sedangkan kita berbeda-beda, ya kita harus kembali kepada yang satu tadi. Kita harus kembali kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi SAW, kepada tata cara Nabi beribadah. Allah mengatakan wa anna hadza sirati, bahwa yang kami perintahkan ini adalah sirati mustaqiman, jalanku yang lurus. Fattabi'uh. Kata Allah, ikutin jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subul, kalian jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Lorong-lorong tuh jangan diikutin. Kenapa? Fatafarraqa bikum an sabil. Nih tafarruq. Fatafarraqa. Maka yang akan terjadi bercerai-beraikan. Hal itu akan membuat kalian bercerai-berai di antara kalian, meninggalkan jalan yang sudah ditetapkan. Semua dengan kelompoknya masing-masing, semua dengan benderanya masing-masing, semua dengan ustadznya masing-masing, dengan gurunya masing-masing. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah. Jadi penyebab perpecahan itu banyak ya. Penyebab yang paling besar adalah berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Nabi SAW ketika memberikan wasiat kepada para sahabatnya, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan melihat perbedaan yang banyak, ikhtilaf banyak. Solusinya apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ketika kalian melihat banyak perbedaan sehingga bingung mau ikut yang mana, semua mengaku sebagai ahlus sunnah, semua mengaku sebagai al-firqatun najiyah, at-taifatul mansurah, maka kata Nabi SAW, kalian hendaklah berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah-sunnah khalifah-khalifah setelahku yang mendapatkan petunjuk. Kalian berpegang teguhlah, pegang tuh, gigit dengan gigi geraham kalian, dan hati-hati, hindarin dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama, karena itu menyebabkan perpecahan. Semua akan membuat cara baru, beragama dengan metode yang baru, karena merasa, oh para sahabat Nabi itu kan manusia biasa, kita juga manusia biasa, sama-sama kita. Loh, enggak. Mereka yang dipilih untuk mendampingi Rasulullah SAW, mereka yang dipilih untuk melanjutkan perjuangan Nabi SAW, maka ikutin mereka, ikutin para sahabat Nabi. Semua mengaku berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah, tapi dengan pemahaman masing-masing. Enggak, usahakan dengan pemahaman salafus saleh ya. Kemudian
yang menyebabkan perpecahan adalah mengikuti hawa nafsu. Kita semua punya keinginan. Maka tolong ya anak nasihat buat diri anak sendiri, buat para ustadz, hindarin mengikuti hawa nafsu. Mencari panggung, mencari jamaah, apalagi ditambah cari fulus, itu menyebabkan perpecahan. Kemudian yang menyebabkan perpecahan, kebodohan, nggak memahami agama, menggunakan akalnya saja dalam beragama. Ana ingat ya, dulu pada waktu ana mahasiswa, kita jadi pembimbing haji. Ya, kita memberikan penjelasan kepada jemaah sesuai dengan qala Allah, qala Rasul. Kadang-kala kita sebutkan ucapan para sahabat ya, para ulama. Itu jamaah tanya, Ustaz, ana lihat dari tadi Ustaz nyampaikan firman Allah, sabda Nabi SAW, ucapan para sahabat. Mana pendapatnya Ustaz? Jadi kita itu diminta untuk punya pendapat yang menyelisihi itu jamaah. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, seorang imam al-mujtahid, al-mutlaq, beliau mengatakan, idza wajadtum qawli, kalau kalian mendapatkan ucapanku yukhalifu qaular Rasul sallallahu alaihi wasallam atau hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian mendapati ucapanku itu menyelisihi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadribu biqauli ardul haid, kalian ambil ucapanku itu, lemparkan ke tembok jamaah, tembok yang lurus ini, lemparkan ke sana. Orang itu baru mengemukakan pendapatnya ketika dia tidak mendapatkan dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia menyimpulkan. Tapi kadang-kala orang belajar aja belum mulai mengeluarkan fatwa. Kebodohan kepada agama ini menyebabkan perpecahan semakin banyak. Sekarang orang belajar agama dari YouTube. Boleh, itu platform yang banyak kebaikan di sana, tapi juga banyak keburukan di sana. Antum akan ketemu dengan ustadz-ustadz yang mengatakan semua agama sama. Di mana? Di YouTube situ. Ketemu dengan ustadz-ustadz yang mengatakan jilbab nggak wajib. Ada orang-orang seperti itu. Ketemu dengan orang-orang yang mengatakan LGBT lumrah, nggak apa-apa. Long mereka ciptaan Allah. Memang dia nggak punya hasrat. Mau diapain? Subhanallah jemaah. Kemudian berdalil dengan Al-Quran. Ada dalilnya mereka. Ada seorang profesor doktor, perempuan. Dia sempat mengajukan perubahan undang-undang hukum keluarga ke DPR. Dia mengajukan bagaimana masa iddah itu bukan hanya buat perempuan. Gimana bapak-bapak? Betul jemaah. Dia mengajukan karena ya sebagai bentuk keadilan. Kenapa perempuan kalau ditinggal mati suaminya nunggu 4 bulan 10 hari, laki-laki ditinggal mati istrinya malam itu nikah dia? Loh betul, ini diajukan ke DPR. Alhamdulillah ditolak pada waktu itu. Dan dia termasuk yang berpendapat kaum Nabi Lut itu diadab sama Allah karena mereka melakukan homoseksual itu dengan paksa. Kalau ridho sama ridho, ya nggak apa-apa kata dia. Na'udzubillah. Wallahi cuma tadi. Ketika seorang memiliki pemahaman agama yang dangkal, maka mudah dia disesatkan dan mudah kemudian dia berpecah belah. Maka tolong belajar agama. Dari mana? Dari sumbernya. Al-Quran kita alhamdulillah, sunnah-sunnah Nabi terjaga, penjelasan-penjelasan para salafus soleh tentang Al-Quran dan sunnah juga ditulis. Kita tinggal mengikuti. Tata cara beribadah udah dicontohkan.
Quran ini tidak turun di sebuah gunung kemudian diambil. Enggak. Quran ini turun di hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Lalu beliau contohkan bagaimana mengamalkan perintah-perintah yang ada di sini. Ada sebagian kelompok yang menyebutkan dirinya Qur'aniyin. Kami pengikut Al-Quran saja. Lu gimana antum sholat? Oh, kalau itu kan contoh dari Nabi SAW. Loh iya, kenapa? Antum cuma ikut Al-Quran. Bukankah Allah memerintahkan atiullah wa atiur rasul? Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Iya, tapi hadis ini ada yang dhaif, ada yang palsu. Iya, tapi kan ada yang sahih. Loh iya, tapi kan anak nggak tahu, makanya belajar. Bukan gara-gara kebodohannya kemudian dia menciptakan kelompok sendiri yang dia tidak mau menerima sunnah Nabi SAW. Kemudian yang menyebabkan perpecahan ini adalah fanatisme terhadap pendapat. Ingat, yang namanya pendapat itu bisa salah dan bisa benar. Pendapat. Makanya kalau kita lihat perbedaan pendapat antara Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, sebenarnya mereka itu nggak berbeda dari sisi mereka semuanya mencari kebenaran. Al-Imam Syafi'i ketika berpendapat bahwasanya kunut subuh itu termasuk wajib sholat, ya, beliau berpendapat karena ada dalil. Jadi sebenarnya Imam Syafi'i itu mengikuti dalil. Al-Imam Ahmad tidak kunut subuh. Kenapa? Ikut dalil juga. Cuma mereka berpendapat bahwasanya dalilnya nggak sahih. Jadi tatkala ada perbedaan pendapat yang memang ada ruang untuk berbeda, tolong jangan fanatik di sana. Hargain pendapat orang lain. Dihargain. Tadi ada permasalahan-permasalahan yang memang ada ruang untuk berbeda. Tapi ada permasalahan yang nggak boleh kita berbeda di situ. Jangan berbeda. Nggak ada dalilnya, tapi yang ada cuma pendapat akalnya. Enggak. Maka tatkala ada ruang untuk berbeda, kita berlapang dada. Sebagian orang nggak mau sholat kalau imamnya kunut. Subuh lihat kunut, enggak, anak pindah masjid. Kenapa antum pindah masjid? Anak mau ke Al-Hayat saja. Al-Hayat, kunut enggak Al-Hayat? Enggak. Iya, anak Al-Hayat. Sebelah kunut, ya Allah jamaah. Akhirnya yang di sana juga nggak mau. Ini kunut nggak Al-Hayat? Enggak mau anak. Ini yang menyebabkan perpecahan. Jadi ada hal-hal yang memang ada ruang untuk berbeda. Ya udah, hargain pendapat orang lain. Hargain. Tapi kalau sudah terjadi ta'assub dengan pendapat, ya, bukan dengan dalil tapi dengan pendapat, maka kita akan berpecah belah. Sebagian orang nggak mau sholat kalau imamnya tidak menjaharkan bismillah. Ada jemaah haji. Jemaah haji ini pulang dari haji karena dia selama 40 hari sholat itu nggak pernah dengar imamnya baca bismillah, disirkan. Akhirnya dia pulang. Biasa di kampung itu kalau pulang haji disuruh jadi imam. Fadal Bapak haji. Jadi imam dia. Allahu Akbar. Dia baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kayak di Mekah gitu jemaah. Selesai sholat jamaahnya, nggak sah sholat kita ini. Karena orang kampung ini nggak kayak dulu, nggak kayak sekarang ya. Sekarang orang kan nonton di TV ya. Dulu nggak ada YouTube wala apa jemaah. Mereka nggak tahu orang kampung. Nggak sah. Kenapa? Antum nggak baca bismillah tadi. Ana baca bismillah pelan gitu loh. Nggak sah. Al-Fatihah itu sama bismillah kata dia. Ulangin lagi sholatnya. Mau ngulangin sholatnya siapa? Kata dia, kalau antum ngulangin berarti kalau nanti haji ngulangin terus antum sholatnya. Loh iya akan ngulangin terus kata dia. Bener memang. Bener. Di sana itu sir gitu loh. Maka tadi ketika kita ta'assub dengan pendapat yang padahal ada ruang untuk berbeda, akhirnya berpecah. Maka ketahuilah ada hal-hal
yang memang boleh berbeda dan kita saling menghargai di situ tanpa harus berpecah belah. Jadi imamnya mau kunut, mau nggak kunut, tetap kita sholat di belakang imam tersebut. Ya. Kemudian di antara yang menyebabkan perpecahan ini adalah berlomba-lomba mencari dunia. Memang Nabi SAW itu pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, kaifa antum idza futihat alaikum Faris war Rum. Kira-kira kalian akan jadi orang seperti apa apabila Persia dan Romawi ditaklukkan? Tempatnya fulus itu di sana tuh. Romawi dan Persia. Kalau di Arab apa sih? Yang ada cuma kurma, onta, nggak banyak juga, mungkin kambing. Tapi ketika Romawi dan Persia ditaklukkan, kalian akan jadi orang seperti apa? Kata Abdurrahman bin Auf, nakunu kama qala Allah. Kita akan jadi seperti orang yang Allah firmankan. Bagaimana orang yang taat, bertakwa kepada Allah, ya, menjadikan harta itu di jalan Allah. Apa kata Nabi SAW? Awa ghaira dhalik. Kayaknya nggak kayak gitu kata Nabi SAW. Kalian akan tatanafasun. Kalian akan bersaing. Thumma tatahasadun. Setelah bersaing, kalian akan saling hasad. Kita pun terjadi. Kita lihat ikhwan itu maju ya, atau gimana, kita kemudian sakit hati ya. Kita nggak suka dengan nikmat yang Allah berikan ke sana. Kadangkala sesama ustadz pun ada nggak hasad di antara ustadz? Ada nggak? Ustadz itu juga manusia. Nah, sampai ada ungkapan sebagian ulama mengatakan ma khala jasadun min hasad. Nggak ada tubuh yang selamat dari hasad, nggak ada. Jadi ustadz pun boleh, antara kiai, guru, mungkin terjadi. Kalau sudah urusannya dunia, kata Nabi SAW, kalian akan bersaing, kemudian saling hasad. Yang ketiga, tatadabarun, nggak saling ketemu sudah, saling memberikan punggung. Yang terakhir, thumma tatabaghadun, kalian akan saling bermusuhan nantinya. Maka hati-hati jangan. Kita harus sering bermuhasabah tentang urusan dunia ini. Hati kita, ambisi kita itu apa sih? Kalau sudah dunia, berlomba-lomba bersaing untuk urusan dunia, kedudukan, kekuasaan, ya sudah akan terjadi perselisihan. Padahal perselisihannya masalah yang ada ruang untuk berbeda, tapi enggak. Dia bikin perpecahan. Karena dianggap urusannya urusan agama. Enggak, kadang-kala urusan yang bisa kita berbeda dan saling menghargai. Kemudian ya, yang menyebabkan perpecahan ini memang ada usaha dari musuh-musuh Islam untuk memecah belah di antara umat Islam. Ada kelompok-kelompok yang memang dibuat oleh orang-orang kafir. Salah satunya Ahmadiyah Qadianiyah. Ahmadiyah Qadianiyah itu markas besarnya di mana? Di London, di Inggris sana. Jadi diciptakan kelompok ini memang di India pada waktu itu, India Pakistan ya, ketika dijajah oleh Inggris, bagaimana melemahkan semangat jihad umat Islam. Dibentuk itu. Dan didanai. Punya TV di sana ya, di London. Itu termasuk ya usaha dari mereka untuk memecah belah umat Islam. Solusinya ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, terus belajar agama ya, berakhlak yang mulia. Jangan tertipu dengan dunia. Saling mendoakan. Boleh jadi ada kawan kita, ada ustadz kita mungkin yang kalau kita lihat dia mungkin punya pendapat yang nggak sesuai ya, doakan, datang tabayun, tanya gitu. Boleh jadi memang pendapat itu ya boleh dalam agama gitu loh. Jangan sampai menyebabkan perselisihan. Jadi perbedaan itu jangan sampai menyebabkan perselisihan ketika memang ada ruang ya. Berakhlak yang mulia, selalu berbaik sangka sama saudara kita.
Jangan menurut fulan cinta dunia, jangan macam. Cari kedudukan, cari kekuasaan, cari panggung. Lah, doakan dia. Jangan mencela orang lain ya. Karena terplesetnya dia dalam kemaksiatan. Boleh jadi memang, tapi jangan dicela. Didoakan. Boleh jadi suatu saat antum dikasih ujian yang sama dengan dia dan antum gak selamat. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan semoga Masjid Al-Hayat cepat selesai. Berapa kali anda datang ke sini belum selesai jamaah? Nah, barakallahu fiikum. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada beberapa. Apakah istri wajib membantu suami untuk berbakti pada kedua orang tua? Ana sudah berusaha menasihati istri. Mana yang lebih utama, memberi nafkah orang tua atau membeli jajan dan make up istri? Ya, sebenarnya istri itu nggak wajib berbakti kepada mertua, tapi istri itu wajib berbakti kepada suaminya. Namun sebagai bentuk kebaktian dia kepada suaminya, membantu suaminya berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ya, tidak semua yang kita inginkan di dunia ini menjadi kenyataan. Kadang-kala ada yang diuji sama mertuanya, ada yang diuji sama orang tuanya, ada yang diuji sama istrinya. Bagaimana sekarang supaya istri ini membantu antum? Maka antum berikan perhatian lebih kepada istri. Berikan kasih sayang kepada istri. Ajak istri sholat malam. Ajak istri baca Quran bareng. Ajarkan kepada dia tentang keutamaan berbuat baik. Kita itu diperintahkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Kita tahu bagaimana seorang pelacur memberi makan seekor anjing, memberi minum seekor anjing, ngasih minum anjing. Pelacur ngasih minum anjing. Apakah wajib dia memberikan minum kepada anjing itu? Enggak. Tapi itulah yang namanya al-ihsan, berbuat baik. Jadi ketika istri tadi kadang-kadang merasa enggak, kan enggak wajib. Iya, tapi kok diwajibkan berbuat baik? Kenapa enggak mau berbuat baik? Kepada anjing saja kita disuruh berbuat baik, apalagi kepada mertua yang engkau mendapatkan anak. Dan kalau dia ngomong, anak sudah berusaha menasihatin istri. Iya, jangan sering-sering ngasih nasihat istri. Kadang-kala bosan dia dengan nasihat antum. Berikan perhatian kepada istri. Iya, udah dikasih nasihat, udah. Sekarang berikan perhatian. Pulang dari tempat kerja, belikan bunga buat istri antum. Nah, anda mau tanya, mana yang sudah nikah 20 tahun, angkat tangan. Masya Allah. Kapan terakhir kasih bunga buat istri antum? 1 Mei. Kenapa 1 Mei? Hah? Ulang tahun, Masya Allah. Setahun sekali kasih bunga. Ini anak kasih hadiah buat antum. Tiap bulan kasih bunga sama istri. Nah, Masya Allah. Kadang-kala kita tuh nasihat. Istri anak tidak mendengarkan nasihat, sepertinya sudah tertutup hatinya. Astagfirullahaladzim. Masalahnya antum gak pernah buka hatinya. Nabi SAW bagaimana ketika hendak memberikan nasihat kepada Mu'ad bin Jabal. Ini juga ya, cara memilih kata-kata ketika memberikan nasihat penting, supaya tidak terjadi perceraian nanti. Katakan kepada istri antum, wallahi inni uhibbu. Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, demi Allah aku cinta kepadamu. Kepada Abu Dzar, demi Allah aku cinta kepadamu. Baru kasih nasihat. Maka tadi antum berikan nasihat. Kemudian kalau bicara
memberi nafkah orang tua atau memberi jajan dan make up untuk istri. Yang pertama bicara nafkah, maka lebih wajib kepada istri. Bicara nafkah ini sandang, pangan, papan yang memang menjadi kebutuhan pokok istri. Adapun yang lainnya boleh jadi kebutuhan sekunder, maka tatkala itu antum berikan nafkah kepada orang tua. Wajib memberikan nafkah kepada orang tua. Setelah istri dikasih, antum kasih nafkah kepada orang tua kalau orang tua nggak mampu. Cuma tadi perempuan itu paling seneng sama suami yang royal, jemaah. Betul ibu? Sahih, jemaah. Maka antum jangan bakhil sama saya. Jangan bakhil. Termasuk al-ihsan, ya. Ini al-ihsan, lagi berbuat baik, ya. Antum ketika ingin istri antum berbuat baik kepada orang tua antum, antum berbuat baik dulu sama istri antum. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum la talama malakal insana ihsanu. Kalian berbuat baiklah kepada manusia, engkau akan memperbudak hati mereka. Berapa banyak ya perbuatan baik yang menyebabkan orang lain itu jadi budaknya. Akan antum terus berbuat baik sama istri antum, berbuat baik sehingga dia akan malu ketika antum minta sesuatu kepada dia, minta tolong ya ibu gini, siap bang, karena dia tahu antum baik sama dia. Tapi kalau antum bakhil sama dia, baru ngasih kalau diminta, itu bang minta ini bang, tunggu ya, mau sholat istikharah dulu. Sholat istikharah dia. Bolehkah mengajak istri tinggal di dekat rumah orang tua agar anak muda berbakti atau mengajak tinggal bersama orang tua? Mohon nasihatnya Ustadz. Untuk anak, terutama istri anak. Kebetulan dia hadir, Ustadz. Iya. Pentingnya belajar agama supaya kita tahu hak dan kewajiban. Banyak orang menikah tapi dia nggak paham apa kewajiban dia, apa hak dia. Istri itu punya hak tempat tinggal. Allah Azza wa Jalla mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihinna. Kata Allah, tempatkan istri-istri kalian di tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau antum kaya, kasih tempat tinggal yang layak, kasih kamar yang bagus, pakai AC, sesuai dengan kemampuan, dan jangan membahayakan mereka. Kalau bicara membahayakan itu, mengumpulkan dua istri di satu tempat boleh jadi membahayakan. Enggak, istri ana ridho, Ustaz. Boleh jadi dia ridho karena takut sama antum. Mengumpulkan istri sama orang tua boleh jadi membahayakan dia karena terjadi keributan. Cuma dia gimana, suaminya keras, jadi dia akhirnya ridho terpaksa. Kalau dia ridho tanpa terpaksa nggak apa-apa, tapi kalau karena terpaksa, kelak pada hari kiamat akan digugat antum sama dia, boleh jadi. Maka bicara tempat tinggal istri itu dia butuh privasi. Kamar tidur, kamar mandi, dapur. Dah, artinya minimal seperti itu. Mau dekat sama orang tua nggak apa-apa, mau kumpul sama orang tua nggak apa-apa, tapi dia punya privasi sendiri sebenarnya. Dia nggak kumpul sama orang tua, dia masak sendiri, karena kadang-kala banyak keributan terjadi di mana? Di dapur sama mertua itu. Yang namanya menantu baru belajar masak, dilihat sama mertuanya, masak apa? Ya Allah, anakku nggak suka itu. Lihat, iya, tapi suamiku suka makananku. Ini anaknya, ini suaminya. Maka tolong memang perlu dapur sendiri-sendiri.
Jadi buat istri, usahakan nurut sama suaminya, wajib dia taat apabila haknya diberikan, dia tidak dizalimin. Ketika dia dikasih tempat privasi, dekat sama mertua, sehingga suami bisa berbakti sama orang tuanya, alhamdulillah. Tapi istri anak nggak mau, Ustaz, tetap mau tinggal jauh, Ustaz. Padahal ibu anak nggak ada yang ngerawat anak. Ya bismillah, antum cari istri lain yang mau ngerawat ibu antum. Boleh nambah istri jemaah. Boleh nggak? Semangat bapak-bapak. Boleh kalau antum bisa berlaku adil. Kalau enggak, jangan. Bagaimana hukum adanya makam yang berada di halaman masjid? Mohon penjelasan, apakah boleh sholat di masjid tersebut? Ya ahibbati fillah, kuburan itu tidak di masjid, masjid itu juga tidak di kuburan. Banyak orang berdalih itu Masjid Nabawi ada kuburan Nabi SAW. Nabi SAW itu dikuburkan di rumahnya, bukan di masjid, di rumahnya Nabi SAW. Maka Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan tentang kuburan Nabi SAW itu masuk ke bagian masjid, tapi tetap dipisahkan dari masjid, dipisahkan. Maka sampai hari ini nggak ada orang yang bisa ngelihat kuburannya Nabi SAW, nggak ada. Dilapisin 3 tembok. Yang tembok pertamanya itu tertutup, nggak ada jendelanya, nggak ada pintunya, dan dibuat segi 5 menghadap ke kiblat supaya orang nggak sholat menghadap ke kuburan. Jadi hendaklah antum sholat di masjid yang nggak ada kuburannya. Tapi kalau memang nggak ada masjid, kecuali masjid yang di halamannya ada kuburan tapi bukan di dalam masjid, insya Allah sholatnya masih sah ya. Walaupun sebagian ulama memakruhkan hal itu ya, karena dikhawatirkan nanti akhirnya kita minta-minta sama yang di kuburan. Hadza wallahu a'lam shawab. Ana merasakan dan melihat secara langsung ketika berbeda manhaj dalam Islam seperti bermusuhan dengan orang kafir. Nah itulah tadi yang Anda sampaikan. Kadangkala kita ini bagi. Jadi di antara yang menyebabkan perpecahan itu juga berlebih-lebihan dalam menyikapi sesuatu. Boleh jadi saudara kita memang ya nggak paham, nggak ngerti. Boleh jadi dia merasa itulah yang benar. Maka perlu adanya diskusi aja. Tetap ada watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ingat, para ulama menyebutkan bahwasanya la inkara, tidak ada pengingkaran dalam masalah yang boleh berbeda pendapat di dalamnya. Nggak boleh kita mengingkari yang disebut masalah khilafiyah. Tapi ingat, tidak semua khilaf itu diterima. Tapi masalah-masalah yang memang ada perbedaan pendapat dan boleh ada ruang untuk berbeda di sana, nggak boleh kita mengingkari. Yang boleh adalah berdiskusi, menyampaikan, coba kita bahas kembali masalah ini. Antum kan nggak setuju, Ana setuju gitu loh dengan masalah ini. Coba diskusi, tapi tidak dengan mengingkari. Ini untuk masalah-masalah yang ada ruang untuk berbeda. Disebabkan oleh apa umat Islam berpecah belah menjadi 73 golongan? Ini sudah disebutkan tadi ya, penyebab perpecahan itu ya. Berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, mengikuti hawa nafsu ya. Apakah umat Islam yang tersesat dan bagaimana cara? Adakah umat Islam yang tersesat dan bagaimana cara menanggulanginya? Ya, kalau tersesat ya banyak tadi disebutkan. Kita lihat bagaimana umat Islam yang mengikuti pendapat-pendapat yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kita melihat seperti itu. Solusinya apa? Ya kita doakan mereka dan kita mendakwain mereka. Afwan, ana ingin bertanya mengenai status pernikahan. Karena ada sepupu istri. Nah ini juga, orang menikah itu harus ada ilmunya, supaya dia tidak menzalimin pasangan. Afwan, ana ingin bertanya mengenai status pernikahan karena ada sepupu istri yang sudah lama bercerai.
mungkin lebih dari 3 tahunan, dan ana belum tahu pasti kenapa waktu itu bercerai. Karena waktu itu ana belum menikah. Yang ingin tanyakan, bukankah jika sudah bercerai si wanita harus menikah dengan pria lain dulu baru bisa rujuk? Tapi mereka sudah rujuk dan sekarang sudah punya anak lagi. Bagaimana hukum anak dalam pernikahan tersebut? Nah ini kan, Allah Azza wa Jalla mengatakan at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihum biihsan. Kata Allah Azza wa Jalla, talak, cerai yang boleh rujuk itu 2 kali. Jadi kalau tadi mereka sudah bercerai 3 tahun, mau bercerai 10 tahun, tapi masih 2 kali bercerai, bisa rujuk? Nggak bisa rujuk. Iya betul, nggak bisa rujuk. Yang bisa nikah baru. Jadi rujuk itu adalah untuk kembalinya suami kepada istrinya dalam masa iddah. Ketika dalam masa iddahnya sang suami datang ke istrinya, aku merujukmu, selesai. Tapi kalau 3 tahun maka nggak bisa rujuk, yang bisa nikah baru. Tapi kalau sudah cerai 3 kali nggak bisa, kecuali perempuan itu nikah sama orang lain. Maka tadi ini boleh jadi sepupu istri antum ini ya bukan cerai yang ketiga, cuma umur perceraiannya sudah 3 tahun. Mereka rujuknya bukan rujuk tapi nikah baru. Itu nggak apa-apa yang seperti itu. Tapi pertanyaan terakhir jamaah, bagaimana ketika kita sengaja menjauh? Tidak saling tegur-menegur teman seperjuangan menuntut ilmu karena tidak menyukai sikap dan perilakunya. Tolong dijelaskan Ustaz. Sekian dari ana. Jazakallah khairan. Naam, ahibati fillah. Terkadang kita punya kawan berperilaku buruk. Ya memang dia sesama muslim dan sesama perjuangan, tapi akhlaknya buruk. Kita jangan putuskan hubungan ukhuwah Islam. Nggak boleh. Yang boleh kita lakukan adalah ya menjauh. Tapi kalau ketemu tetap mengucapkan salam. Kita mungkin punya kawan ya yang utang sama kita, setahun nggak bayar-bayar, males kan kita ketemu dia. Bahkan ada sebuah arahan, kalau antum punya kawan yang nggak antum sukai, antum utangin fulus dia. Insya Allah nggak ketemu antum lagi dia yang menjauh karena takut ditagih sama antum seperti itu. Jadi tadi kalau memang kita punya kawan yang akhlaknya buruk, ya kita jangan bersahabat sama dia, tapi tetap bersaudara. Bersahabat tidak, bersaudara tetap, karena persaudaraan kita sama dia adalah persaudaraan karena agama. Tapi kalau untuk bersahabat kayaknya enggak, Ustaz, anak takut terpengaruh sama dia, ya nggak ada masalah. Kita ketemu, assalamualaikum, ya ahlan sahlan. Tapi kalau untuk jalan bareng, kumpul bareng lagi, kalau memang dia punya perilaku yang buruk, ya dihindari. Kalau kita sudah kasih nasihat, kadang-kala kita itu ngasih nasihat juga malas, doakan juga enggak. Jadi paling tidak antum doakan saudara antum, dan saling mendoakan itu akan membuat persatuan semakin kuat ya. Dan semoga Allah menyatukan hati umat Islam di atas tauhid dan keimanan kepada Allah, dan memenangkan umat Islam di atas semuanya. Itu yang dapat saya sampaikan. Karena anak lihat lapar, anak jam berapa sekarang? Sudah siap makanan? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.